Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Razal Takaristian dengan NIM 0501022020. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 4. Baik, pada video kali ini saya menjelaskan mengenai aplikasi Draw.io khususnya pada fitur flowchart. Jadi, sebelumnya saya memberitahu teman-teman bahwa kelompok kami ini memiliki sebuah tugas, yaitu menganalisis sebuah kasus. Nah, apa sih hubungan antara analisis ke kasus yang merupakan sebuah tugas kami dan juga aplikasi Draw.io khususnya fitur flowchart? Jadi teman-teman, saya akan jelaskan pada video kali ini ya. Kami dengan sengaja menggunakan aplikasi Draw.io khususnya fitur flowchart di sini untuk membantu skema alur penugasan dari analisis kasus kami. Nah, kenapa sih kami menggunakan aplikasi ini? Yang pertama yaitu dari fitur flowchartnya, teman-teman. Bisa kita lihat ya di sini, aplikasi Draw.io khususnya fitur flowchart itu menyediakan berbagai macam bentuk. Nah, bentuk-bentuk ini seperti ini ya, seperti bentuk jajar genjang ini merupakan bentuk untuk memvisualisasikan sebuah data. Lalu seperti bentuk persegi ini memvisualisasikan sebuah proses. Nah, ini pun kami gunakan teman-teman untuk memvisualisasikan skema alur penugasan kami. Seperti contoh, ini merupakan alur skema penugasan yang telah kami buat. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Pertama-tama kami membentuk kelompok diskusi analisis kasus. Ini merupakan suatu proses yang kami lakukan pada awal untuk menganalisis kasus kami. Nah, membentuk kelompok diskusi ini kan merupakan sebuah proses, teman-teman. Nah, ini pun berlanjut dengan diskusi kelompok mencari kasus untuk dianalisis. Nah, kedua bentuk ini kan merupakan visualisasi dari proses yang kami lakukan. Nah, dari dua proses yang telah kami lakukan, kami pun juga menemukan sebuah data. Nah, data apa sih yang kami temukan? Nah, kami pun memvisualisasikan itu dengan bentuk data yang telah disediakan oleh fitur flowchart pada aplikasi Draw.io dengan seperti ini. Bisa kita lihat ya, contohnya yaitu kami menemukan sebuah data yaitu analisis permasalahan hukum pemasaran produk UMKM melalui platform pemasaran digital. Nah, jadi teman-teman, dengan menggunakan aplikasi ini, aplikasi Draw.io khususnya fitur flowchart, kami pun benar-benar sangat terbantu untuk bagaimana sih membuat skema alur penugasan kami. Nah, dengan apabila kami tidak melakukan skema alur penugasan yang sangat jelas, terutama yang tidak tervisualisasi, tentu kami pun juga akan sangat kesulitan ya untuk membuat atau melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya mengenai analisis kasus kami. Nah, dengan terarahnya atau dengan tervisualisasinya skema alur penugasan kami pun akhirnya dengan sangat terarah, dengan sangat mudah terarah, dengan sangat mudah untuk berkolaborasi, dengan sangat mudah untuk melakukan komunikasi dengan kinerja kami satu tim pun itu pun sangat mudah untuk dikerjakan ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini, tidak hanya skema alur penugasan yang telah kami buat atau yang kami kerjakan saat ini, kami pun juga bisa membuat skema alur penugasan ke depan. Nah, skema alur penugasan ke depan ini pun juga salah satu bentuk bagaimana sih keuntungan dari aplikasi flowchart ini. Dengan kita lebih terarahnya itu tervisualisasi, tentu kita pun sangat mudah ya untuk menjalankan itu. Seperti contoh, misal nih kita akan menemukan suatu decision, yang namanya analisis kasus kan pasti kan akan menemukan ya itu yang namanya decision itu ya. Nah, pada aplikasi Draw.io khususnya fitur flowchart ini pun juga disediakan salah satu bentuk decision ya. Bisa kita lihat di sini bentuknya itu belah ketupat ya teman-teman ya. Nah, di sini decision. Nah, ini pun juga salah satu bentuk bagaimana kita untuk agar terarah apabila kita melakukan suatu decision. Nah, seperti yang kita lihat di sini pun kami pun memiliki skema alur penugasan ke depan. Seperti contoh, apabila terbilang terdapat kecacatan akad atau tidak ada kecacatan akad. Nah, di sini pun kami pun lebih terarah. Seperti yang kita lihat di sini, apabila tidak ditemukan kecacatan akad, maka sumber data yang ditemukan tidak memiliki kecacatan akad pun dalam permasalahan dianalisis pun akan selesai, tidak akan kami lanjutkan untuk dianalisis. Nah, berbanding balik apabila terdapat kecacatan akad, nah akan kami lanjutkan. Nah, pelanjutan dari proses ini pun juga suatu keuntungan apabila skema alur penugasan kita itu tervisualisasi seperti itu teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya, dengan menggunakan aplikasi Draw.io khususnya fitur flowchart ini, kami pun benar-benar sangat terbantu untuk membuat skema alur penugasan yang lebih terarah seperti itu teman-teman. Apabila teman-teman ingin menganalisis sebuah kasus dan ingin bekerja bersama tim itu lebih terarah dan memiliki komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik, kami sangat merekomendasikan aplikasi
Draw.io khususnya fitur flowchart ini. Kenalin, aku Silvi Mafiro dengan NIM 050102200023. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit kegunaan aplikasi Trello sebagai salah satu aplikasi pendukung penelitian kelompok kami. Jadi di sini Trello itu digunakan sebagai aplikasi perencanaan untuk jangka panjang. Jadi pertemuan 4 hingga pertemuan ke-14 kelompok kita mau merencanakan kegiatan apa aja atau pada tiap pertemuan itu mau ngelakuin apa aja. Nah, terus pembagian tugas itu juga kami lakukan melalui aplikasi Trello. Jadi nanti di tiap-tiap pertemuan itu tiap anak memiliki tugas masing-masing. Jadi tiap anak nanti bisa di-tag namanya, kemudian di sampingnya itu dijelaskan dia mau ngerjain apa atau dia mendapatkan tugas apa. Kemudian seperti yang terlihat pada layar, kelompok kami memiliki 4 boards, ada to do, doing, done, dan problems. Nah, di boards problem itu masih kosong karena selama ini jika kelompok kami mendapat kesusahan, problem tersebut itu langsung kami selesaikan pada saat itu juga. Jadi kelompok kami belum menampilkannya masalah yang belum permasalahan yang belum terselesaikan di boards problem. Kemudian seperti yang terlihat di layar, kelompok pada boards to do itu ada pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-14. Yang mana pertemuan ini masih belum kita laksanakan, tapi kita udah masukin di situ tiap-tiap pertemuan dan udah ada judulnya. Jadi nanti di tiap pertemuan itu kita mau ngapain aja. Tapi di sini tuh masih belum ada kayak rinciannya seperti di pertemuan ke-8 atau pertemuan 4 hingga pertemuan 7 yang udah selesai dilaksanain. Jadi di pertemuan 9 hingga pertemuan 14 ini cuma kayak gambaran secara secara gambaran besar lah, garis besarnya itu nanti pada pertemuan itu kita mau ngapain aja. Kemudian pada boards doing itu kita taruh pertemuan 8, yakni pertemuan yang saat ini, yakni pelaksanaan UTS, yang mana tiap-tiap anggota menjelaskan tentang aplikasi pendukung untuk penelitian. Jadi di sini udah kelihatan juga bahwa tiap anggota udah memiliki satu aplikasi yang nantinya dijelaskan atau penggunaannya dalam penelitian itu apa aja. Nah, di sini ada Rasidan menjelaskan tentang flowchart, kemudian Mila tentang Google Meet, saya sendiri tentang Trello, dan Anissa Febrianti tentang Google Form, kemudian Indri Nabila tentang aplikasi Google Docs, dan Dewi Anu Aziza tentang Gojek yang merupakan aplikasi utama sebagai sumber data atau sumber penelitian kami. Kemudian untuk board selanjutnya ini yakni boards done. Di sini kami telah merampungkan pertemuan ke-4 hingga pertemuan ke-7, yang mana pada pertemuan ke-4 itu kami membuat rancangan atau struktur bagaimana isi Trello kami nanti dan juga bagaimana alur isi flowchart kami. Nah, di pertemuan 4 ini kami juga mencantumkan link Trello link flowchart yang telah kami buat. Jadi jika nanti kita pencet link ini, kita nanti langsung menuju ke flowchart yang telah kelompok kami buat. Kemudian pada pertemuan ke-5 kami membuat laporan tentang hasil akhir bagaimana isi dari flowchart dan Trello kami. Kemudian pada pertemuan ke-6 ini menjelaskan tentang profil perusahaan melalui Google Docs. Jadi tiap anggota tidak perlu susah-susah untuk menggabungkan melalui Word, tapi mereka cukup langsung membuka link Google Docs yang telah disampaikan di grup. Nah, di sini juga tiap-tiap anggota udah memiliki tugasnya masing-masing, dia mau mengerjain apa. Kemudian di sini juga ada link Google Meet untuk menentukan pembagian tugas itu tadi yang kemudian dicantumkan di checklist. Jadi kita bisa tahu anggota itu udah menyelesaikan pekerjaannya atau belum. Kemudian pada pertemuan ke-7 ini tentang Google Form, yang mana
kami mengisi Google Form itu dengan isi apa aja. Dari sini juga udah ada link dari Google Form itu tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwotunila. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai aplikasi Google Meet yang kami pakai. Selanjutnya, kami akan membuat link terlebih dahulu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Dan linknya akan muncul, kemudian kita bisa menyalin linknya dan dibagikan kepada teman-teman, dan secara otomatis mereka akan tergabung di dalam Google Meet ini. Nah, untuk aplikasi Google Meet ini kami gunakan untuk berdiskusi mengenai paparan materi atau mencari materi-materi yang berhubungan dengan analisis kasus yang kami bahas. Dan aplikasi Google Meet ini sangat membantu kelompok kami apabila ada salah satu anggota kelompok kami yang tidak bisa melakukan kerja kelompok secara offline, maka dilakukan secara online, yaitu melalui aplikasi Google Meet ini. Nah, seperti contoh pada pertemuan ketiga, yaitu kami melakukan atau menggunakan aplikasi Google Meet ini, yaitu presentasi secara online dan menjelaskan paparan materi yang sudah kami buat. Contohnya seperti ini. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah mengenai masalah dari desktop dan kalau jika barang yang datang tidak sesuai dengan realita, pasti itu dalam hubungan. Kemudian, pada poin keempat itu melakukan berorder dengan solusi, jadi menggunakan sebanyak-banyaknya akun yang dimiliki. Jadi banyak sekali orang. Nah, ini merupakan contoh dari aplikasi Google Meet. Kita bisa melakukan diskusi secara online dan bisa fleksibel. Dan di aplikasi Google Meet sendiri, kita bisa melakukan share screen tentang materi yang kita bahas. Contohnya seperti ini share screen-nya, dan bisa menampakkan wajah. Kemudian kita bisa menyalakan mic untuk melakukan diskusi atau kerja kelompok secara bersama-sama. Baik, sekian penjelasan aplikasi Google Meet dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Gojek jadi salah satu sumber data penelitian emang bisa yaksimek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Hunum Azizah dengan NIM 050102200009. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu aplikasi yang digunakan oleh kelompok kami untuk penelitian pada kasus yang kami teliti. Adapun aplikasi yang kami gunakan ini salah satunya adalah aplikasi Gojek. Penggunaan aplikasi Gojek pada penelitian kami sendiri dilakukan karena aplikasi ini merupakan salah satu sumber data dalam penelitian yang kami teliti. Pada aplikasi Gojek ini terdapat berbagai fitur yang dapat memudahkan para penggunanya. Salah satunya adalah fitur GoFood. Adapun pembahasan akan lebih saya fokuskan pada fitur GoFood. Hal ini dikarenakan fitur ini merupakan fitur yang berkaitan dengan penelitian kami. Fitur GoFood sendiri merupakan layanan pesan antar online di aplikasi Gojek. Bagi mitra usaha yang sudah terdaftar dalam layanan GoFood ini memiliki kesempatan untuk meningkatkan penjualan dengan memperluas jangkauan usaha ke pengguna aplikasi Gojek.
Para mitra usaha dapat meningkatkan jumlah pesanan dengan cara menampilkan foto banner yang menarik, kemudian selalu update foto menu makanan, kemudian mendeskripsikan dengan jelas makanan dan mengatur ketersediaan menu. Bagi para pengguna aplikasi Gojek, fitur ini dapat membantu para penggunanya untuk dapat menampilkan rekomendasi kuliner yang beragam yang disesuaikan dengan preferensi masing-masing dan memberikan layanan pesan antar makanan secara online. Namun, di samping kelebihan-kelebihan yang telah ditawarkan pada fitur ini untuk para penggunanya, ternyata terkadang makanan atau minuman yang dipesan melalui fitur ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh para pelanggannya. Hal ini dikarenakan adanya unsur horor yang ditemukan pada cara mengiklankan suatu produk oleh oknum mitra usaha aplikasi Gojek yang curang. Dengan demikian, produk yang dibeli tidak sesuai dengan yang telah diiklankan. Contohnya adalah ini. Tentu saja hal ini dapat membuat pelanggan merasa kecewa dan menjadi kurang percaya untuk membeli lagi produk yang dijual pada platform ini, karena ternyata produk yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang diiklankan dalam aplikasi tersebut. Nah, hal inilah yang menjadi latar belakang dalam penelitian kami, sehingga menjadikan kami memilih aplikasi Gojek menjadi salah satu sumber data pada penelitian kami. Dengan adanya kasus tersebut, tujuan penggunaan aplikasi Gojek pada penelitian kami sendiri ialah yang pertama, untuk melihat review dari para pelanggan dari beberapa toko. Apakah sudah sesuai atau tidak antara produk dengan yang dijual dengan apa yang diiklankan oleh para mitra usaha yang menjual produknya pada platform tersebut. Kemudian untuk mengetahui toko-toko yang kemungkinan menjual produk yang mengandung unsur horor ini, kita akan lihat bagaimana mereka mengiklankan produknya. Apakah dengan cara memposting foto yang tidak sesuai dengan produk, atau dengan mendeskripsikan secara berlebihan, ataupun sebagainya. Adapun hasil dari data-data yang kami peroleh setelah meneliti aplikasi ini akan kami jadikan sebagai salah satu bahan untuk dianalisis lebih mendalam, sehingga nanti kita akan mengetahui apakah sudah sesuai dengan teori-teori yang sudah kami temukan atau tidak, dan kita dapat menemukan solusi yang dapat kita berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuda Tau G Form Halo Belam Simic Penjelasannya ya. Hai guys, perkenalkan nama saya Anissa Brianti dengan NIM 050102200005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Google Formulir atau yang biasa kita sebut dengan Google Form. Mengapa dalam kasus yang kami analisis ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui Google Form? Sebab kita dapat mencari data wawancara secara online melalui Google Form. Pada Google Formulir ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden, dan selanjutnya akan muncul data-data statistik. Tujuan atau goals dalam studi kasus kami yaitu yang pertama, apabila hasil dari Google Formulir tersebut sudah sesuai atau dalam arti masyarakat yang memesan makanan pada GoFood tersebut datangnya sesuai dengan apa yang diiklankan, berarti hal tersebut secara prinsip muamalah sudah tercapai. Dan yang kedua, apabila hasil dari Google Formulir tersebut tidak sesuai apa yang telah diiklankan atau dalam arti makanan yang telah dipesan tersebut tidak sesuai, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip muamalah. Dan dalam kasus ini kami akan menganalisis dan mengkajinya melalui data-data yang ada pada Google Formulir, serta dengan didukung oleh hasil review berupa video yang terdapat pada media sosial, misalnya pada aplikasi TikTok. Upaya selanjutnya bisa dilakukan dengan cara khiyar ru'yah atau khiyar aib, serta komplain dengan memberikan penilaian rendah pada restoran
dengan menyertakan alasan ketidakpuasan kita. Sasaran atau target pengisian Google Formulir ini ditujukan pada remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Untuk kisaran usia, sekitar usia 16 tahun hingga umur 30 tahunan. Kemudian, anggota kelompok kami akan membagikan link di form tersebut kepada teman, sahabat, saudara, maupun keluarga masing-masing anggota dengan membagikannya melalui sosial media, diantaranya yakni WhatsApp dan Instagram. Selanjutnya, penulis akan menganalisis dan mengkaji apakah masyarakat yang memesan makanan melalui aplikasi GoFood ini menerima makanan yang sesuai dengan apa yang diiklankan atau justru tidak sesuai dengan apa yang diiklankan tersebut. Hal ini bertujuan agar terhindar dari adanya penipuan atau gharar. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Google Docs jadi alternatif, ketik data di mana aja dan kapan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nabila Putri dengan NIM 0501022211. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Google Docs atau yang biasa kita sebut dengan G-Docs. Google Document adalah sebuah layanan pengolah kata yang merupakan salah satu bagian dari suite Google Docs, editor dari Google. Google Docs yang disediakan oleh Google berbentuk Office Suite. Kita bisa membuat, mengedit, dan berbagi dokumen untuk diakses. Mengapa dalam kasus yang kami analisis ini menggunakan media Google Docs? Sebab kami dapat mencatat dan merumuskan data yang telah kita cari melalui mesin pencarian Google serta hasil dari wawancara secara online dan semua hal-hal pendukung untuk studi kasus yang kami angkat melalui Google Docs. Pada G-Docs terdapat fitur-fitur yang memudahkan bagi kami untuk merumuskan dan mencatat yang telah kami temukan. Contohnya saja dalam Google Docs ini sebagai alternatif untuk membuat dokumen layaknya dokumen di Word. Maka kita bisa menggunakan Google Docs. Dalam Google Docs ini kita bisa mencatat dan menganalisis hasil diskusi kami secara bersama-sama dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, Google Docs ini juga bisa tersimpan otomatis loh di perangkat dan email kita. Walaupun kita tidak menyimpan data tersebut dalam bentuk soft file. Jadi apabila kita terlupa untuk menyimpan data, kita tidak perlu khawatir nih, karena Google Docs dapat menyimpannya secara otomatis. Kemudian kemampuan Google Docs selanjutnya sehingga kita memilih aplikasi ini dalam studi kasus ialah Google Docs ini tidak perlu file yang harus diedit-edit anggota, namun bisa dalam bentuk link yang semua anggota bisa membukanya apabila kreator mengizinkan untuk diedit. Kemudian tujuan kami dalam mempergunakan Google Docs ialah dapat mempersingkat waktu karena juga bisa dibuka secara online dari mana saja dan kapan saja. Jadi seumpamanya kita memiliki bahan nih untuk pendukung dalam kajian yang telah kita temukan, kita dapat langsung mengedit atau mengeksekusinya. Kemudian kita bisa masukkan ke Google Docs tersebut. Hal ini memudahkan kita dalam menyusun laporan dan nantinya akan kami jadikan jurnal tugas dalam mengangkat dan menganalisis kasus yang telah kami buat. Kelebihan Google Docs selanjutnya adalah tersedia fitur di mana kita bisa melihat ke isi data yang sebelumnya, sehingga apabila kita mengedit isi dokumen dan merasa lebih menyukai isi yang sebelumnya, maka kita menggunakan fitur ini. Secara otomatis isi data akan kembali ke waktu yang kita pilih. Dalam kasus ini kami akan menganalisis atau mengkajinya melalui data-data yang ada dan kami taruh G-Docs serta dengan didukung oleh hasil review berupa video yang terdapat pada media sosial, misalnya aplikasi TikTok dan Instagram. Hasil dari analisis kami akan menguji bahwasanya apakah transaksi yang kami angkat sesuai muamalah dalam Islam atau malah sebaliknya tidak sesuai dan menyebabkan akad menjadi cacat, kemudian terjadi gharar. Dan di sini kami akan memberikan sedikit saran apabila hasil studi yang kami angkat pada akhirnya mengandung gharar, cara mengatasinya atau bisa dilakukan dengan cara qiyar ru'yah atau qiyar aib, serta komplain dengan memberi penilaian rendah pada restoran dengan menyertakan alasan atas ketidakpuasan. Dan kalian bisa memberi foto atau video untuk penunjukan hasil bukti secara fakta bahwa barang yang kalian terima itu tidak sesuai dengan foto atau video dan atau
video yang untuk promosikan. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya mengenai Google Docs. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.